Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimud dajjan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir serta para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, para hadirin hadirat, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah majelis zikir, ta'lim serta salawat Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis ini untuk bersama-sama memulai mengamalkan suratul Ikhlas, di mana suratul Ikhlas ini adalah surah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di antara nama suratul Ikhlas adalah suratul mahabbah, surah cinta, surah kecintaan Allah, surah yang bisa menjadi sebab seorang hamba dicintai Allah, surah yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada hamba yang mengamalkannya. Ada dalam satu riwayat disebutkan ada seseorang sahabat, dia setiap sembahyang selalu membaca suratul Ikhlas. Artinya bisa Al-Fatihah, Ikhlas, ruku, atau dia membaca surah yang lain namun tetap dibacanya suratul Ikhlas. Misalnya ia membaca Sabbihis, karena sebelum ruku bacanya Qul huwallahu ahad. Karena rakaat kedua membaca surah Wadduha. Karena tuntung Wadduha baca lagi Al-Ikhlas. Itu aja amalan sahabat. Akhirnya ada seseorang yang memandir itu kepada baginda Nabi. Lalu dipanggil Nabi, sahabat itu ujar Nabi, "Kamu bujurkah selalu membaca surah Al-Ikhlas? Sembahyang apa aja surah Al-Ikhlas saja dibuat." "Inggih wahai Rasulullah." Lalu ujar Nabi, "Napa sebabnya ikam mengkaja itu toh?" Ujar sahabat, "Karena ulun cinta dengan surah Al-Ikhlas, katuju dengan surah Al-Ikhlas." Lalu ujar baginda Nabi, "Ketahuilah wahai sahabatku, kecintaanmu kepada suratul Ikhlas itu mendatangkan cinta Allah kepada kamu." Orang yang cinta, orang yang katuju mengamalkan suratul Ikhlas, orang itu dicintai oleh Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di majelis kita ini insyaallah setiap malam Kamis akan dibaca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam 2 tahap. Sesudah maghrib bagi nang sungsung datang, sesudah sembahyang maghrib, ba'diyah maghrib dilanjutkan salat berjamaah, salat hajat berjamaah dengan permohonan macam-macam. Di antaranya diampuni dosa, diterima amal ibadah, diberi zuriat yang saleh salehah,
diberi rezeki yang halal dan berkah, panjang umur, taat ibadah, mati husnul khatimah, maksud surga tanpa hisab. Nah, kemudian di samping baca Ratibul Haddad, nah hanyar kita membaca suratul Ikhlas 50 kali. Sesudah itu dilanjut dengan salat Isya. Nah, sudah Isya kita istirahat, kemudian hanyar kita kembali untuk sisi kedua, kita bertahlil dengan memperbanyak suratul Ikhlas 50 kali. Kenapa kita membaca suratul Ikhlas itu 100 kali? Nah, karena kita berpatokan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah bis shalah aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Rawahu Tabarani. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali dalam sembahyangkah atau di luar sembahyang, seperti kita kan di luar sembahyang, habis maghrib 50, habis isya 50, kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah catat baginya, Allah pastikan baginya bebas dari api neraka. Ini hadis Nabi ini. Rasulullah itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kada pernah bertutur kecuali wahyu Tuhan. Nabi kada bertutur daripada hawa nafsu, tapi dari wahyu Tuhan. Jadi itu kenapa kita mengambil 100, kada 200, kada 300. Nah, lalu kenapa kita mengambil, kita bagi dua, 50 habis maghrib, 50 habis isya. Membagi itu pun ada dalilnya, ada hadisnya. Saya kira nang datang habis isya pun ada manfaatnya juga. Walaupun nang manfaat pertama inya kada dapat dahulu, tapi manfaat kedua ini nah. Rasulullah mengatakan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marratan, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 50 kali. Jadi kada apa-apa pian datang habis isya 4-50 kali ini kada apa-apa. Fadilatnya pun besar juga. Ganal juga asal duduk umpat bebacaan. Nah, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marratan, siapa membaca qul huwallahu ahad 50 kali, ghufirat lahu dzunubu 50 sanatan, diampuni baginya dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi artinya membaca 100 kali double dapat. Membaca 50 kali dapat ampunan dosa 50 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi buku panduan nang pian ikuti itu bagi nang artinya membaca 100 kali, tulis 100 kali di situ. Pian menulis seorang. Nang 45 nang Mbak Isa datang 50 kali, tulis 50 kali. Karena bila cukup 100.000 kali kau dihadiahkan segan abah kah, mama kah. Bila pian membaca hari-hari di rumah 100 kali, 1000 hari 3 tahun aja 100.000 tauli. Nah, bila jemaahnya asal terdaftar aja ngarannya di sini, mati mendaftar nih tuh, terdaftar ngaran pian di sini, malam Kamis ini nah, khusus pengajian malam Kamis ini nah, pahala zikirnya, pahala ikhlas surah ikhlasnya
itu dihadiahkan saking jemaah. Nang kita baca di apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 11 kali, ujar Nabi, dapat 2 juta kebajikan. Saikung orang dapat 2 juta kali, orang 1000 lebih 1000 hadir nih, binian aja banyak benar. Berapa ratus juta kebajikan. Saikung orangnya dapat 2 juta kebajikan bila membaca itu 11 kali. Kali orang berapa? 1. Ulun sambung pulang tadi. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Itu 3 kali dibaca dalam hasyiah sawi. Siapa membaca zikir semacam itu habis isya 3 kali, maka faka'annama adraka lailatul qadar, seakan-akan dia dapat lailatul qadar. Malamnya itu bernilai lailatul qadar. Ibadah-ibadah yang kita gawe malam itu lebih afdal daripada 1000 bulan kita beribadah. Jadi malam ini seakan-akan kita berdapat lailatul qadar. Amal-amal ibadah kita berlipat ganda, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Di waktu-waktu lain nang kadada lailatul qadar. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ulun sambung pulang, kita sambung pulang amalia kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali membaca zikir tarikat Idrisiyah itu, ujar ulama, berdasarkan perkataan Rasulullah kepada Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Hasani, bahwa siapa membaca kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, seakan-akan dia membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Jadi orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali, pahalanya sama dengan orang yang berzikir 7 laksa. Belum zikir kita nang benasit tadi 300 saja kali orang 1000, nyata lebih berapa juta. Jadi kan kita di sini nih kita hendak ujur-ujur mengamalkan apa-apa yang dicintai Allah, mengamalkan sesuatu yang mendekatkan kita lawan Allah, sekira kita dicintai Allah. Kita kadada nang artinya bayuran, kadada kewajiban bila meninggal, kada pokoknya bila ada jemaah kita nang terdata, nang terdaftar meninggal, kita hadiahkan bacaan kita Pasidin. Siapa anak berdahulu? Kemudian panjang umur berataan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membuka majelis ini, suratul Ikhlas ini? Ini sebagai pelengkap daripada zikir 7 laksa yang kita amalkan setiap hari Ahad itu. Sebagaimana kita ketahui, zikir 7 laksa itu adalah pembebas atau penebus jiwa dari neraka. Man qara'a 70,000 marrah la ilaha illallah kanat fida'ahu minan nar. Siapa membaca 70.000 la ilaha illallah, itu penebus dia dari api neraka. Nah itu
itu disebut ataqatu sughra, pembebas nang disebut nabi as-sughra nang kecil. Karena ada orang di antara umat Rasulullah nang mereka itu bebas dari neraka, kada masuk neraka, bahkan neraka diharamkan memakan mereka. Tapi mereka kada kawa masuk surga. Di antara umat Rasulullah, mereka itu bebas dari neraka, bahkan neraka haram memakan mereka. Neraka haram membakar mereka. Tapi mereka kada kawa masuk surga dahulu. Dan mereka ditempatkan di satu tempat antara surga dan neraka yang disebut Al-A'raf. Dalam Al-Quran ada surah Al-A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun. Dan di atas A'raf itu ada orang-orangnya, ada penghuni-penghuninya. Jadi orang-orang yang bagian di A'raf itu mereka sambil menanti kapan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga masih terdinding daripada mereka. Surga masih terhalang dengan mereka. Padahal mereka sangat kepingin masuk surga. Karena Allah menampakkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga kepada mereka, namun mereka terhalang untuk memasukinya. Apa sebab? Nah, salah satu golongan nang bagana di Araf itu, ya, orang-orang nang sama antara amal kebaikannya dan amal kejahatannya ketika ditimbang. Kadang-kadang pemberat lagi. Itu menghadang keputusan Allah. Itu Allah yang memutuskan. Di antaranya juga orang-orang nang mengamalkan amaliyah nang maulah inya haram neraka. Di antaranya orang nang mengamalkan zikir 7 laksa atau dihadiahkan kepadanya zikir 7 laksa. Dihadiahkan zikir 7 laksa lawan sidin. Tapi pahala nang mendatangkan rahmat Allah, pahala nang mendatangkan kasih sayang Allah, yang mana dengan rahmat kasih sayang Allah itulah yang bisa maulah kita masuk surga. Itu kadada pahalanya, kadada. Kenapa? Karena diambili orang, ditariki orang. Sidin ini nah, pahala sembahyang ambil orang, pahala puasa juhud orang, pahala zikir tarik orang, pahala zikirnya orang. Tapi ngaran sidin dihadiahkan orang, ngaran dihadiahkan ini kan kada kawan orang berhadiah. Ini pahala-pahala sidin seorang nah beramal diambil orang nah, karena menyembati orang, karena menguyai orang. Akhirnya napa seharusnya masuk neraka, tapi karena sidin dihadiahi oleh orang, oleh keluarga, oleh jamaah, dihadiahi zikir 7 laksa. Akhirnya haram neraka memakan kada kawa. Apalagi nang batu zikir itu pulang. Batu zikir itu sebagaimana dalam kitab Usfuriyah disebutkan, ada seseorang yang mengucap kalimat la ilaha illallah 7 kali dengan memegang 7 biji batu. Lalu jari ya Allah, ini batu nang 7 biji jadi saksi ulun di hadapan engkau bahwa ulun mentauhidkan engkau dan mengucap kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sudah kayak itu aja bersuara daguringan, dimimpiakan Tuhan seakan-akan kiamat. Lalu ketika ditimbang berat amal kejahatannya, hendak dimasukkan ke neraka, datang sebiji batu, maka batu itu beganal sehingga pintu neraka nang lebar itu tak tutup.
Ada awak malaikat Zabaniyah yang terkenal sangat kuat itu ada kau angkat. Berpuluh-puluh malaikat Zabaniyah ada kau angkat. Akhirnya malaikat Zabaniyah pindah kalau ke pintu lain. Pindah lagi ke pintu lain, hendak dimasukkan jalan pintu situ. Datang pulang batu nang lain. Sampai ke 7 pintu neraka itu tak tutup beretaan dengan batu-batu zikir, batu-batu nang jadi saksi berzikir itu nah kita hari Ahad itu berzikir nama ikuti batu itu. Nah akhirnya ada kau masuk neraka tak tahan, masuk surga amal ibadah kada kau aja kada ada lagi dijuhuti orang. Nah jadi saya kira kita jangan termasuk golongan itu. Nah kita kada tahu orang-orang di Arab itu berapa ribu tahun bagaimana di Arab, di Al-A'raf itu. Lalu Rasulullah ada memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa mengamalkan suratul Ikhlas 100.000 kali seumur hidup, atau dalam syarah Ratibul Haddad dikatakan bila inya kada membaca dibacakan untuknya, dibacakan untuknya tuh dihadiahkan pahala itu nah. Maka dengan suratul Ikhlas yang 100.000 baik inya nang membaca atau orang nang membaca akan sagan inya itu akan cukup membayar hutang-hutangnya lawan manusia. Dia akan bisa membayar hak-hak Bani Adam nang ada pada inya. Karena datang orang, ika menguya aku julung pahala bacaan surah Al-Ikhlas. Ika menyembati aku julung pahala surah Al-Ikhlas. Jadi pahala Al-Ikhlas itu kada berhabisan. Nah, dengan sebab kita mengamalkan surah Al-Ikhlas ini lalu apa? Lalu pahala sembahyang kada takakan, kada diambil orang, pahala puasa kada diambil orang, pahala zakat, pahala haji kada diambil orang. Karena berkat amaliyah surah Al-Ikhlas 100.000 itu. Kalau orangnya 1.000 nih kita 100 sama 8 tahu deh 100.000 kita. Jadi kada usah khawatir pian. Bila pian artinya umpat aja majelis Al-Ikhlas ini seandainya habis umur cuma orang yang banyak ini nah membacakan bacaan itu dihadiahkan. Amun kita mengumpulkan di rumah bacakan zikir 7 laksa, bacakan Al-Ikhlas 100.000, hakunlah orang nang diberi makani, amun hakun orang nang nyata-nyata diberi makani aja la ilaha illallah 100 kali aja orang dihunjut manakah begana atau di pelatar-pelatar manakah begana sudah makanannya hanya beparakan, orang betahlilnya bepandiran, sudah makanannya penggencangnya pada orang. Nah, jadi ini, jadi sekali lagi kita memulai mengamalkan surah Al-Ikhlas ini bukan niat artinya hendak sekira mengumpulkan duit pulang nih, karena dianggap orang mau mengumpulkan duit narai pulangnya. Kita macam-macam sudah suara orang menyambati ulun meminta ribuan pian ada aja juga. Narnya ulun nih nama minta ribuan pian ada aja juga. Intinya ada usah bayuran, kita ada usah apa-apa. Yang penting kita beramalan di sini, kita amalkan
amalan-amalan yang mudah-mudahan amalan itu mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berataan menjadi hamba yang dicintai Allah, menjadi umat yang membanggakan, membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan Rasulullah malam ini melihat kita tersenyum, sidin bahagia, sidin melihat kita berkumpulan di sini. Kita membaca surah Al-Ikhlas, kita berzikir, kita bersalawat lawan sidin. Yakin Rasulullah itu melihat kita, yakin Rasulullah memandang kita, yakin kita Rasulullah itu artinya memantau kita. Khairal bariyah nadrah ilayya ma anta illa kanzul athiyah. Khairal bariyah, hai sepaling baik makhluk, nadrah ilayya, pandang kepada kita, pandang kepada kami. Nadrah ilayya, pandang kepada kami berataan. Ma anta illa kanzul athiyah, pian itu adalah gudangnya pemberian Tuhan, gudangnya anugerah Tuhan. Bila kita dapat nadrah Rasulullah, bila kita dapat pandangan Rasulullah, kita dapat semua anugerah Tuhan sudah berataan. Khairal bariyah, satu saat 3 bait. Khairal bariyah nadrah ilayya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Khairal bariyah nadrah ilayya. Khairal la
أرشدي يا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عهدي يا ما أنت إلا كنز عهدي يا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز عطية ما أنت إلا كنز عطية وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويقابل مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رحمة وصلحا وسلاما وبركة يا الله وبركة يا رحمن وبركة يا rahim. Berkat keutamaan dan segala kemuliaan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami para jemaah dan seluruh yang berkumpul di majelis taklim, zikir dan salawat ya muhibbin memohon kepadamu curahkanlah segala nikmat keberkahan dan segala rahmat serta ridho-Mu ya Allah kepada guru kami Ustaz Muhammad Saubari dan keluarganya ya Allah. Sehatkanlah badannya dan panjangkanlah umurnya dan mudahkanlah segala urusan-urusannya ya Allah. Dan juga kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah yang selalu berhajat kepadamu ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah segala hajat-hajat kami dan doa-doa kami ya Allah, baik untuk dunia maupun akhirat. Para santri, para muhibbin yang dirahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya wadu ya samad ya sanad ya man ilahi mustanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad as'aluka Allahumma firli ummati Muhammadin Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma aslihu ummata Muhammadin Allahumma jbur ummata Muhammadin Allahumma afi ummata Muhammadin Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syifna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadir lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bal rizqi wa bal sihat wa bal quwat wa bal salamat wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyikal karim syarra dunya wa syarra akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil